Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Rustiana, NIM 1612243. Saya ingin mempresentasikan tentang hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Alasan saya memilih judul tersebut adalah karena di Indonesia merupakan jumlah penduduk terbanyak keempat di seluruh dunia. Namun, jumlah pengangguran di Indonesia itu sangatlah sulit untuk diatasi. Dikarenakan salah satu faktor pengangguran di Indonesia adalah yang pertama, lulusan sarjana di seluruh universitas di Indonesia lebih memilih menjadi pegawai negeri sipil atau bekerja jadi seorang karyawan di suatu perusahaan. Itu yang menyebabkan pengangguran di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Pendidikan di perguruan tinggi sebagai penyedia fasilitas kewirausahaan tidak akan mencapai tujuannya dalam menghasilkan lulusan wirausaha apabila tidak disertai dengan minat berwirausaha dalam diri mahasiswa. Kemudian ada tujuan penelitian yang pertama, yaitu dapat mengetahui pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui sikap terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian yang ketiga, dapat mengetahui motivasi terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian yang keempat, dapat mengetahui lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Berwirausaha merupakan kegiatan seseorang yang ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan cara yang inovatif, kreatif, dan rasa pantang menyerah, mewujudkan perubahan menjadi wirausaha yang sukses. Kemudian ada hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, pada penelitian Rosmiati 2015, dalam penelitiannya yang berjudul Sikap, Motivasi, Minat Berwirausaha Mahasiswa, hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa mahasiswa jurusan akuntansi semester 1 cenderung kurang minat berwirausaha karena sebagian besar mahasiswa belum memahami wirausaha. Beberapa sikap, motivasi, dan minat berwirausaha meruhi ketidakkepahaman menjalankan usaha. Kemudian yang kedua, penelitian juga dilakukan oleh Hendrawan pada tahun 2017 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Sikap Diri, Motivasi, Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha, yang juga mengungkapkan bahwa sikap mandiri dan motivasi tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKSW, konsentrasi kewirausahaan. Kemudian ada pengembangan hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Hipotesis yang kedua, pengaruh sikap terhadap minat berwirausaha. Hipotesis ketiga adalah pengaruh motivasi terhadap minat berwirausaha. Hipotesis keempat adalah pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha. Populasi, yaitu mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian ada sampel, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Didasarkan mata kuliah yang diberikan pada prodi akuntansi, yaitu pada mata kuliah kewirausahaan. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan purposive sampling. Jenis data primer. Teknik pengumpulan data adalah dengan data kuesioner. Definisi operasional variabel penelitian dan alat ukur variabel penelitian, yaitu ada variabel dependen, yaitu minat berwirausaha, variabel independen ada pendidikan berwirausaha, sikap, motivasi, dan lingkungan. Teknik analisis data. Deskripsi data responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 35, persentase 18,6%, ada perempuan 153 dan persentase 81,4%, jadi totalnya adalah 188 dan persentase 100%. Kemudian ada teknik analisis data, hasil uji validitas dari hasil pendidikan berwirausaha. Dari semua pertanyaan, 11 pertanyaan adalah valid. Kemudian ada hasil uji validitas sikap dengan 7 pertanyaan adalah semuanya valid. Kemudian dari hasil uji validitas motivasi dari 19 pertanyaan adalah valid. Kemudian dari hasil uji validitas lingkungan keluarga dari 17 pertanyaan adalah dengan keterangan valid. Kemudian hasil uji validitas minat berwirausaha dengan 14 pertanyaan adalah valid. Analisis data dari hasil uji reliabilitas, yaitu ada variabel pendidikan berwirausaha atau X1 dengan nilai minimum 0,60 dengan Cronbach alpha 0,905 dan keterangan reliable. Kemudian ada variabel sikap atau X2 dengan nilai minimum 0,60, kemudian ada Cronbach alpha yaitu dengan 0,933 dan keterangan reliable. Kemudian ada motivasi atau X3 dengan nilai minimum 0,60 dengan Cronbach alpha 0,891 dengan keterangan reliable. Kemudian ada lingkungan keluarga atau X4 nilai minimum 0,60 dengan Cronbach alpha 0,889 keterangan reliable. Kemudian ada minat berwirausaha atau Y dengan nilai minimum 0,60 dengan Cronbach alpha 0,918 dengan keterangan reliable. Teknik analisis data, hasil uji normalitas adalah
dengan Kolmogorov Smirnov 1,302 dengan nilai SIG Lutile 0,068 yaitu distribusi normal. Kemudian ada hasil uji multikolinearitas dengan variabel pendidikan berwirausaha dengan nilai tolerance 0,240 dengan PIF yaitu 4,164 yaitu keterangannya tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian ada variabel sikap dengan nilai tolerance 0,299 dengan FVIF 3,347 keterangan tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian ada motivasi dengan nilai tolerance 0,206 VIF 4,857 keterangan tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian ada lingkungan keluarga 0,192 VIF 5,219 keterangan tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian ada teknik analisis data hasil uji heteroidentisitas dan variabel pendidikan berwirausaha nilai SIG 0,0, alfa 0,05, sikap 0,0, alfa 0,05, motivasi 0,164, kemudian alfanya 0,05, kemudian ada lingkungan keluarga 0,0, kemudian alfa 0,05. Kemudian ada teknik analisis hasil uji regresi berganda dengan nilai konstanta 5,197 dengan standar error 3,889 dengan nilai T 3,421 dengan nilai SIG 0,0. Kemudian ada pendidikan berwirausaha dengan unstandardized coefficients yaitu 0,737 dengan standar error 0,127, standardized coefficient yaitu 0,351 dengan nilai T 5,796 dengan nilai SIG 0,0. Sikap yaitu dengan unstandardized coefficient yaitu 0,818 dengan standar error 0,178 dengan standardized coefficient beta 0,247 dengan nilai T 4,601 dengan nilai SIG 0,0. Kemudian ada motivasi 0,103, kemudian ada standar error 0,093 dengan standardized coefficient beta 0,074 dengan nilai T 1,104, kemudian ada nilai SIG 0,271. Kemudian ada lingkungan keluarga yaitu dengan unstandardized coefficient 0,491 dengan standar error 0,103 dengan standardized coefficient beta 0,315 dengan nilai T 4,765 dengan nilai SIG 0,0. Kemudian ada teknik analisis data uji koefisien determinasi yaitu dengan nilai R 0,940 dengan R square 0,883 dengan adjusted R square yaitu 0,881 dengan standar error of the estimate yaitu 4,984. Kemudian ada teknik analisis data atau uji F yaitu ada model regression dengan sum of square 4372,292 dengan nilai DF 4, mean square 8593,073, nilai F 345,920, nilai SIG 0,0. Kemudian ada residual yaitu sum of squares-nya yaitu 4545,937 dengan nilai DF 183, mean square 24,841 dengan total 28918,229 dengan nilai DF 187. Teknik analisis data uji T pendidikan kewirausahaan dengan nilai SIG 0,05 dengan nilai T 2,832. Kemudian ada sikap dengan nilai SIG 0,0 dengan nilai T 7,283. Kemudian ada motivasi dengan nilai SIG 0,0 dengan nilai T 6,966. Kemudian yang terakhir ada lingkungan keluarga dengan nilai SIG 0,03 dengan nilai T 2,968. Kemudian ada pembahasan dari hipotesis pertama. Berdasarkan hasil peneliti tersebut didapatkan nilai SIG untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,0 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 2,832 dengan T tabel sebesar 0,1432 yang berarti 2,832 lebih besar dari 0,1432 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama berpengaruh positif terhadap Y yang berarti terdapat pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Hipotesis kedua diketahui untuk nilai SIG untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,0 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 7,283 dengan T tabel sebesar 0,1432 yang berarti 7,283 lebih besar dari 0,1432 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama berpengaruh positif terhadap Y yang berarti terdapat pengaruh sikap terhadap minat berwirausaha. Kemudian ada hipotesis yang ketiga diketahui untuk nilai SIG untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,0 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 6,966 dengan T tabel sebesar 0,1432 yang berarti 6,966 lebih besar dari 0,1432 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga berpengaruh positif terhadap Y yang berarti terdapat pengaruh motivasi terhadap minat berwirausaha. Kemudian yang hipotesis keempat diketahui untuk nilai SIG untuk
pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,0, lebih kecil dari 0,05 dan nilai terhitung 6,966 dengan t-tabel sebesar 0,1432 yang berarti 6,966 lebih besar dari 0,1432, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga adalah berpengaruh positif terhadap Y, yang berarti terdapat pengaruh motivasi terhadap minat berwirausaha.